Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abta Dharma Susena, kelas 12/9, absen 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang Orde Baru dari soal dan jawaban yang telah diberikan untuk melengkapi tugas untuk ujian mata pelajaran sejarah. Soal yang pertama, analisislah bagaimana konsep stabilitas politik dan keamanan yang dijalankan oleh pemerintah Orde Baru berpengaruh terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Konsep stabilitas politik dan keamanan yang dijalankan pemerintah Orde Baru berpengaruh negatif terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Kebijakan stabilitas Orde Baru seperti duifungsi ABRI dan depolitisasi masyarakat membatasi partisipasi politik dan kebebasan sipil secara signifikan. Hal ini menciptakan sistem otoriter di mana kekuasaan terpusat pada eksekutif dan militer, sehingga dapat menghambat proses demokratisasi dan perkembangan institusi demokrasi yang independen. Soal yang kedua, evaluasilah keberhasilan dan kegagalan model pembangunan era Orde Baru dengan menggunakan perspektif kesenjangan sosial dan ketergantungan ekonomi. Model pembangunan era Orde Baru menunjukkan keberhasilan dalam pertumbuhan ekonomi, namun gagal dalam mengatasi kesenjangan sosial dan ketergantungan ekonomi. Meskipun kebijakan seperti trilogi pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi tinggi, fokus pada stabilitas, seringkali mengorbankan pemerataan, menyebabkan kesenjangan sosial yang sangat signifikan. Selain itu, model pembangunan yang bergantung pada bantuan dari luar negeri dan investasi asing menciptakan ketergantungan ekonomi yang rentan terhadap goncangan eksternal, seperti yang terlihat pada krisis moneter pada tahun 1997 hingga 1998. Soal yang ketiga, jelaskan bagaimana kebijakan depolitisasi masyarakat pada masa Orde Baru membentuk karakter generasi yang hidup pada masa tersebut. Kebijakan depolitisasi masyarakat pada masa Orde Baru membentuk generasi yang cenderung apatis terhadap politik, patuh pada otoritas dan kurang kritis. Pembatasan organisasi politik, indoktrinasi ideologi tunggal atau Pancasila, dan kontrol ketat terhadap media dan pendidikan membuat masyarakat, khususnya para generasi muda, menjauhi isu-isu politik. Karakteristik ini terlihat dari minimnya kesadaran politik, kepatuhan yang tinggi terhadap rezim, dan kurangnya inisiatif untuk menentang status quo yang berdampak pada minimnya kaderisasi politik alternatif. Soal yang keempat, analisislah peran militer melalui konsep duifungsi ABRI dalam struktur ketatanegaraan Orde Baru. Menurut Anda, apakah konsep tersebut bersifat ideologis atau pragmatis? Peran militer melalui konsep duifungsi ABRI dalam struktur ketatanegaraan bersifat ideologis sekaligus pragmatis. Secara ideologis, duifungsi ABRI didasarkan pada keyakinan bahwa militer memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan membimbing bangsa dalam pembangunan nasional. Secara pragmatis, konsep ini memberikan landasan hukum bagi para militer untuk menduduki posisi sipil strategis, mengamankan kekuasaan rezim, dan mengontrol dinamika politik, menjadikannya alat utama untuk mempertahankan stabilitas dan kontrol politik Orde Baru. Soal yang kelima, mengapa Orde Baru yang awalnya mengoreksi penyimpangan masa demokrasi terpimpin justru menghasilkan pola kekuasaan yang serupa? Orde Baru menghasilkan pola kekuasaan yang serupa dengan demokrasi terpimpin karena adanya sentralisasi kekuasaan yang kuat pada figur pemimpin tunggal.
Meski Orde Baru mengkritik sentralisasi kekuasaan Soekarno dan konsep Naskom, rezim Soeharto sendiri secara efektif memusatkan kekuasaan di tangannya melalui kontrol atas militer, biokrainasi, dan partai politik. Penggunaan dua fungsi ABRI dan kebijakan Soekarnoisasi memperkuat kontrol ini, menciptakan rezim otoriter baru yang meskipun berbeda bentuk memiliki pola kekuasaan terpusat yang serupa dengan pendahulunya. Mungkin cukup sekian dari soal dan jawaban yang saya jawab dari tugas sejarah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.